Halo sahabat sastra, kembali lagi di Ruang Sastra. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu penuh inspirasi ya. Senang rasanya bisa nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Di episode kedua kali ini, topik kita bakalan seru banget dan cocok banget buat kalian yang suka nulis, suka baca, maupun yang lagi ada tugas sekolah ataupun kuliah tentang karya sastra. Yap, betul banget. Kita bakal bahas tentang cerita pendek alias cerpen. Pernah gak sih kalian mikir, kenapa ya ada cerpen yang pas kita baca tuh biasa aja, tapi ada juga cerpen yang pas kita baca, kita sampai nangis, sampai senyum-senyum sendiri, bahkan nempel setelah kita lama membaca cerpen tersebut. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang hal itu. Kita bakal lihat cerpen dari dua sudut pandang pembelajaran, yaitu dari sudut pandang gimana cara menganalisis cerpen yang benar dan gimana cara membuat cerpen yang memikat. Jadi, siapkan tempat ternyaman kalian dan mari kita mulai. Oke, masuk ke bahasan pertama, yakni menganalisis cerpen. Mendengar kata menganalisis mungkin terasa begitu berat ya, seperti disuruh jadi detektif, tapi sebenarnya menganalisis cerpen itu seru banget kalau kita tahu apa yang kita cari. Pasti kita udah sering dengar tentang unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Tapi sayangnya ada satu hal penting yang sering banget kelewatan, yaitu kaidah kebahasaan. Padahal kaidah kebahasaan adalah motor penggerak emosi dalam cerpen. Berbeda dengan karya ilmiah lainnya yang kaku, cerpen memiliki ciri kebahasaan sendiri. Coba deh kalian perhatiin waktu baca cerpen. Pasti ada 4 ciri utama ini. Pertama, penggunaan kata keterangan waktu seperti senja itu beberapa tahun yang lalu yang berfungsi untuk membangun kronologi dan suasana dalam cerpen. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan seperti melompat, membangunkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dialog dan kalimat langsung untuk menceritakan karakter yang ada dalam cerpen. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah gaya bahasa atau majas seperti metafora, personifikasi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau nanti kalian diminta untuk menganalisis cerpen, jangan cuma fokus ke tokohnya aja. Kalian juga harus fokus pada bagaimana penulis menggunakan majas untuk menghidupkan cerpen mereka. Oke, setelah paham gimana caranya menganalisis yang benar, ini saatnya kita untuk membuat cerpen. Tapi nggak jarang setelah kita buka laptop, menyiapkan alat tulis, kita bingung mau nulis dari mana. Nggak tahu ini arahnya kemana. Nah, aku punya 4 langkah. Yang pertama ada mencari ide. Ide ini nggak harus langsung besar, ini bisa dari ide-ide sederhana seperti pengalaman sendiri, pengalaman teman kita, orang lain, atau apapun itu meskipun hanya sederhana. Yang kedua adalah membuat outline atau kerangka. Yang ketiga adalah menulis dengan teori, metode, atau teknis show, don't tell. Jadi kita nggak langsung nulis misalnya Amel sedih, tetapi seperti Amel menatap nanar, bla bla bla. Kita langsung menjelaskan saat si Amel ini sedih. Jadi kita nggak langsung Amel sedih gitu. Kemudian yang keempat adalah editing. Kita membaca ulang dari awal cerpen kita. Kemudian mana nih yang kelihatannya kalimatnya terlalu panjang dan lain sebagainya. Wah, nggak terasa kita udah ada di menit-menit terakhir. Dan kesimpulan yang bisa aku sampaikan adalah menganalisis cerpen dapat melatih berpikir kritis dan memproduksi cerpen dapat melatih kreativitas. Untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk menulis, tulis aja apa aja yang kalian pengen tulis. Selesaikan apa tulisan yang kalian mulai, jangan berhenti di tengah jalan, dan terima kasih telah menyaksikan episode kedua kali ini.